Bisa kita nyanyikan bersama. Sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu Berilah yang Baik. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat. Adik-adik semuanya, hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita minta Tuhan yang memimpin kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hati kami, berkati telinga kami untuk kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik hari ini sudah gosok gigi? Tentu sudah ya. Kita sudah mandi dan kita sudah gosok gigi. Nah, berbicara mengenai gosok gigi, Boksu teringat dengan pasta gigi yang bernama Colgate. Nah, ternyata Colgate adalah nama sebuah perusahaan yang sangat besar dan sangat terkenal. Pemiliknya adalah William Colgate. Meski sudah bekerja keras, William Colgate berkali-kali mengalami kegagalan. Dia sudah mengalami 2 kali kegagalan. Tetapi William Colgate tidak menyerah. Ia mendapat pelajaran berharga ketika dia mengalami kegagalan. Dan ia percaya Tuhan akan mengarahkan langkahnya. Suatu hari seorang temannya berkata kepada Colgate, "Jika kamu mau mencari Tuhan dan menyerahkan bisnismu kepadanya, meski kamu ada kegagalan demi kegagalan, percayalah Tuhan akan menolong kamu. Berikanlah hatimu kepada Kristus. Berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya Kristus. Buatlah sabun dengan jujur.
dan juga berikan persembahan dengan jujur kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan temannya ini kepada Colgate. Kemudian Colgate memulai merintis usahanya kembali dan mujizat terjadi. Dalam 6 bulan perusahaan yang dipimpin oleh Colgate berhasil membuat produk-produk yang baru, dan perusahaan ini mampu memproduksi sabun tangan, sabun toilet, dan sabun-sabun yang lain, dan juga tentunya pasta gigi. Nah, meskipun Colgate sangat sibuk dengan perusahaannya, pengembangan usahanya, tetapi William Colgate tidak mengabaikan waktu-waktu pribadinya dengan Tuhan loh adik-adik. Kesuksesan Colgate dicapai karena ia mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Seperti Yakub yang berjanji untuk mempersembahkan persembahan sulung kepada Tuhan. Persembahan sulung itulah persembahan pertama dari hasil usahanya. Maka Colgate juga membuat janji yang sama seperti Yakub. Dia memberikan persembahan 10% dari keuntungan perusahaannya kepada Tuhan. Colgate dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, tidak lama Colgate segera menjadi salah satu pengusaha ternama di New York. Dan adik-adik, Colgate menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mary. Ia dan istrinya dikaruniai Tuhan 11 anak. Wah, banyak ya. Dan Colgate dan istrinya menamai anak-anaknya, 11 anak-anaknya itu dengan nama-nama Alkitab. Ini membuktikan adik-adik bahwa Colgate mengaplikasikan firman Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Di perusahaannya, di keluarganya, dalam kehidupan sehari-hari. Dia praktekkan firman Tuhan. Dan keluarga ini adalah keluarga yang setia beribadah, setia membaca Alkitab bersama-sama. Bukan hanya itu loh adik-adik, William Colgate juga aktif di dalam berbagai macam pelayanan sosial. Dia aktif di dalam kegiatan pelayanan sosial di gereja, dia banyak menyumbangkan dana untuk lembaga pendidikan, dan dia juga banyak menyumbangkan uangnya untuk para misionaris, orang yang mengabarkan firman Tuhan ke berbagai negara. Dan dia juga aktif menyumbangkan uangnya untuk menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa di dunia ini. Wah, adik-adik, William Colgate sukses dalam usahanya, tapi dia juga sukses di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, selagi bisnisnya William Colgate berkembang dan diberkati Tuhan, ia memerintahkan akuntannya untuk meningkatkan persembahan. Kalau tadi 10%, kemudian naik menjadi 20%, lalu naik lagi menjadi 30% persembahannya kepada Tuhan. Wow, adik-adik, luar biasa William Colgate. Nah, ketika dia terus berkomitmen untuk memberi perusahaannya semakin diberkati Tuhan, saat ini Colgate adalah salah satu perusahaan tertua di Amerika dan dinobatkan oleh majalah Fortune sebagai salah satu dari 500 perusahaan yang sukses di Amerika. Dan sekarang nih adik-adik, cabangnya perusahaan William Colgate sudah berada di 221 negara di seluruh dunia. Dan produk-produk yang mereka hasilkan telah memenuhi kebutuhan banyak orang. Adik-adik, keberhasilan William Colgate adalah sebuah kesaksian tentang apa yang Tuhan sanggup kerjakan bagi mereka yang setia mengejar mimpinya dan berkomitmen untuk mengenal Tuhan dan serta setia memberi kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa rahasianya mengapa William Colgate diberi banyak oleh Tuhan dan dapat memberi banyak juga kepada Tuhan? Ternyata dia menyerahkan seluruh hatinya kepada Tuhan, sehingga William Colgate menyadari bahwa semua yang ia miliki saat ini itu adalah dari Tuhan dan miliknya Tuhan.
ia hanya sebagai pengelola miliknya Tuhan yang harus bertanggung jawab dan mengembalikan itu kembali kepada Tuhan. Mungkin ada yang berpikir kalau gitu kita kasih aja banyak untuk Tuhan supaya kita diberkati banyak oleh Tuhan. Adik-adik ingat, jangan menyogok Tuhan ya. Tuhan tahu dan Tuhan melihat motivasi dan tujuan hati kita loh. Jadi seharusnya kita mulai belajar menjadi anak yang suka memberi. Bukan untuk menuntut berkat dari Tuhan, tetapi kita mau memberi karena kita mengasihi Tuhan dan kita memberi dengan rasa ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita memberi karena itu ya. Nah, adik-adik, kita mau memberi karena kita menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah berkat miliknya Tuhan. Dan kita mau kembalikan itu kepada Tuhan lagi. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat banyak orang. Di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak persembahan. Tuhan Yesus memperhatikan ada banyak orang yang datang ke bait Allah memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu, kotak persembahan itu. Banyak orang-orang kaya memberi persembahan dalam jumlah yang besar, yang banyak. Lalu datanglah seorang janda miskin. Janda adalah seorang yang tidak mempunyai suami karena sudah meninggal suaminya. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Adik-adik, tahukah adik-adik berapa yang diberikan oleh ibu janda itu? Ibu janda miskin itu hanya punya 2 peser uang koin. Berarti mungkin 2 uang koin yang nilainya nggak seberapa. Lalu ia memasukkan uang koin itu ke dalam kotak persembahan. Adik-adik melihat hal ini, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang-orang kaya yang datang memberikan persembahan. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung. Loh, bukankah orang kaya itu banyak memberi dan ibu ini cuma sedikit? Kenapa Tuhan Yesus kok mengatakan ibu ini lebih memberi banyak? Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahan. Dari mereka sudah masih punya banyak uang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Dia hanya memiliki uang itu saja. Satu-satunya dan tinggal itulah yang dia miliki. Dia nggak berpikir besok mau makan apa, besok hidup bagaimana. Yang dia tahu adalah dia mau memberi persembahan kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, seluruh uangnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memuji persembahan ibu itu karena dia memberikan penuh ucapan syukur walaupun uangnya sedikit. Dan semuanya ia persembahkan kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Lalu mengapa Tuhan tidak memuji persembahan orang-orang kaya yang memberi banyak itu? Ternyata jawabannya Tuhan tidak melihat jumlah persembahan kita. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita yang memberi persembahan. Tuhan juga tidak pernah menuntut dari apa yang tidak kita punya. Tapi Tuhan melihat apa yang kita punya. Nah, adik-adik, jadi jangan minder atau nggak percaya diri karena persembahan kita nominalnya sedikit. Sebaiknya jangan sombong juga kalau persembahan kita jumlahnya banyak. Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang loh adik-adik.
Ada yang bisa memberi persembahannya dalam bentuk uang, oke, bagus. Tapi ada juga yang memberi persembahan kepada Tuhan itu dalam bentuk tenaga dan waktunya untuk melayani Tuhan. Yang pasti adik-adik, kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberikan kembali persembahan kepada Tuhan. Boleh dalam bentuk uang, dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga untuk kita melayani Tuhan. Dan adik-adik, tujuan kita memberikan itu supaya Tuhan disenangkan lewat persembahan kita itu. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena dipaksa, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ayo adik-adik, mari kita semuanya belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita bersyukur dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita memberi supaya Yesus disenangkan dan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini bisa semakin berkembang dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan tentunya yang paling penting, nama Tuhan dipermuliakan ya adik-adik ya. Nah, satu ayat Alkitab lagi sebagai penutup. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b di sana dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti kata Tuhan Yesus, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Jadi hari ini kita mau belajar dari William Colgate yang memberikan banyak untuk Tuhan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan kita belajar dari Ibu Janda tadi, belajar dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Nah adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita mau belajar memberi apa saja yang kita punya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, kuis Alkitab kita hari ini tugasnya simpel saja. Foto dirimu memberi sesuatu kepada orang lain. Mungkin kepada teman, kepada saudaramu, kepada mama atau kepada papa. Ya, kamu foto dirimu sedang memberi. Mungkin pemberianmu itu adalah air minum, ya nggak apa-apa. Kamu berfoto. Mungkin pemberianmu itu adalah makanan, ya nggak apa-apa. Kamu berfoto dengan orang yang kamu beri itu ya. Nah kirimkan fotonya itu ke Google Classroom kebaktian masing-masing. Ya, nah contohnya seperti ini ya. Oke, adik-adik, ibadah kita selesai. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memberkati adik-adik sekalian mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan dalam minggu ke depan kita akan mengikuti UTS, ujian tengah semester. Oleh karena itu persiapkan dirimu dengan baik, tetap andalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memimpinmu mengikuti ujian tengah semester dengan baik ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Salam sehat untuk kita semuanya. Bye-bye.